Baik, yang terhormat, Koordinator PPG Undiksa, yang kami hormati, Koordinator Bidang Studi terkait, Kepala Sekolah Mitra, dosen pembimbing, guru pamong, panitia dan admin yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini, dan yang kami banggakan, Bapak Ibu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya dan salam harmoni. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kehadapan Ida Sang Yang Widiwase, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul bersama, walaupun secara daring, dalam kegiatan pagi hari ini tentunya dalam kondisi yang sehat dan berbahagia. Bapak Ibu, terima kasih karena sudah menyempatkan hadir di sela-sela kesibukan Bapak Ibu yang sangat padat, dan tentunya seperti yang kita ketahui bersama untuk melaksanakan secara bersama sosialisasi dan penyerahan mahasiswa PPL PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023. Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan beberapa agenda kegiatan. Yang pertama, sambutan dan penyerahan mahasiswa oleh Koordinator PPG Undiksa pada Sekolah Mitra. Yang kedua, sosialisasi teknis pelaksanaan serta LMS PPL PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023. Selanjutnya, diskusi dan diakhiri dengan penutup. Baik Bapak Ibu, untuk efisiensi waktu, saya tidak panjang lebar lagi. Kita akan masuk pada kegiatan yang pertama, yaitu sambutan dan penyerahan mahasiswa PPL oleh Koordinator PPG Undiksa. Saya konfirmasi terlebih dahulu pada Bapak Koordinator, pada Pak Gede, apakah sudah bisa kita mulai Pak Gede? Ya, bisa Oke, didengar suara saya ya. sudah Pak Gede. Baik, untuk waktu dan kesempatan saya serahkan langsung kepada Pak Gede. Silakan Pak Gede. Baik, terima kasih Pak Made kita. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, salam kebajikan, salam harmoni. Ya, puji syukur kita panjatkan kehadapan Ida Sang Yang Widiwase Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat beliau kita bisa berkumpul di sini pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan semuanya dalam lindungannya dan kita semua diberikan kesehatan, kekuatan untuk bisa mengemban tugas kita masing-masing. Yang saya hormati tentu saja Bapak Ibu para kepala sekolah, mitra PPG Undiksa dalam jabatan 2023. Sangat kami apresiasi yang telah hadir pada kesempatan ini. Yang juga saya hormati adalah Bapak Ibu dosen pembimbing lapangan, kemudian Bapak Ibu guru pamong yang sudah bersedia untuk siap menjadi pendamping mahasiswa, pendamping PPG Undiksa untuk bisa sama-sama mencapai cita-cita yang diinginkan dalam pelaksanaan PPG ini. Yang juga saya hormati dan saya banggakan adalah teman-teman panitia yang sudah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya mempersiapkan kegiatan ini, ya, karena kita terkejar terus oleh waktu, gitu ya. Sekarang saja misalnya ada 5 kegiatan PPG yang harus saya ikuti, gitu ya. Kita memang ya tidak bisa sambil berjalan, tapi berlari sambil melompat kita di PPG ini ya. Demikian juga para admin kelas yang telah mendampingi Bapak Ibu peserta PPG, dan yang saya juga banggakan adalah Bapak Ibu guru peserta PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 dari Universitas Pendidikan Ganesha. Seperti yang saya sampaikan tadi, tentu saja pada kesempatan ini
pertama-tama saya sampaikan salam hangat dari Bapak Pimpinan, Bapak Rektor, dan Bapak Warek, semua pimpinan Undiksa, kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah khususnya ya. Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru Pamong yang sudah berkomitmen, yang sudah bermitra, bekerja sama untuk mengemban tanggung jawab yang dibebankan kepada kita semua. Oleh siapa? Ya oleh negara. Ya. Jadi kita diberikan kepercayaan untuk ikut membina, ikut membimbing para guru yang sekarang sedang meningkatkan kualitas dirinya melalui kegiatan PPG. Di satu pihak mungkin ini beban, tapi di satu pihak ini adalah kebanggaan untuk kita. Oleh karena itu pada kesempatan ini terima kasih banyak kami sampaikan kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah yang sudah sempat hadir. Kalau dari data yang saya lihat, mestinya kepala sekolah ini ada 245 orang. Karena ada 245 kepala sekolah yang terlibat pada pelaksanaan PPL, PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 dari Universitas Pendidikan Ganesha. Dan peserta PPG adalah 270. Ya, dari 270 orang itu sesuai dengan plotting GTK, data yang diberikan oleh Pak Mas kemarin adalah ada 36 dosen pembimbing lapangan, kemudian ada juga 36 guru pamong. Jadi itulah sesungguhnya peserta kita pada hari ini. Dan sekali lagi kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu guru pamong, guru dosen pembimbing, saya mengucapkan terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan kerjasama kita, kolaborasi kita dalam rangka meningkatkan kualitas mutu pendidikan khususnya, terutama mutu guru, ini bisa terlaksana dengan baik. Bisa kita emban misi yang dimiliki oleh negara, bisa kita membantu negara ini untuk bisa mewujudkan cita-citanya menciptakan SDM unggul. Karena kita sudah, semua saya pikir kita sudah tahu bahwa kualitas sumber daya manusia itu banyak ditentukan atau boleh dikatakan faktor utamanya itu adalah melalui pendidikan. Dan kita adalah orang-orang yang bergerak di bidang pendidikan yang tentu saja menjadi ujung tombak bagi peningkatan sumber daya manusia Indonesia. Jadi SDM yang unggul diharapkan akan melahirkanlah Indonesia yang unggul. Jadi jargon yang sekarang sedang digerakkan itu adalah Indonesia Emas untuk tahun 2045. Dan kita adalah bagian dari insan-insan yang memang diharapkan menjadi tulang punggung untuk menuju Indonesia Emas itu. Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu Kepala Sekolah dan semuanya, dan juga kepada Bapak Ibu peserta PPG ya. Jadi kolaborasi yang terbina di antara kita itu saya pikir ini sesuatu yang luar biasa. Mudah-mudahan juga Bapak Ibu para guru yang ikut PPG tetap menggaungkan kolaborasi ini. Jadi tetap menciptakan kolaborasi seperti kita di Undiksa menciptakan kolaborasi dengan mitra-mitra kita sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Jadi sekarang misalnya ada 245 sekolah gitu. Nah, kata kolaborasi saya pikir sekarang sedang boomingnya ya. Jadi kita mulai mengurangi kompetisi, kata kompetisi yang muncul adalah kolaborasi. Gitu. Karena apa? Karena memang dunia menuntut kita atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut kita untuk selalu berkolaborasi. Gitu. Jadi kompetisi bukan lagi menjadi sesuatu yang kita angan-angankan. Gitu. Kita memang akan membentuk SDM yang kompetitif, tapi bukan SDM yang berkompetisi dengan siapa, tetapi berkompetisi dengan apa. Gitu. Nah ini saya ingin menekankan ini bahwa dalam PPL ini pun kita perlu kolaborasi ya, Bapak Ibu dosen pembimbing, guru pamong, kepala sekolah, dan juga Bapak Ibu para mahasiswa PPG ini sangat penting terutama untuk mahasiswa PPG. Gitu ya. Jadi berkolaborasi dengan
Bapak Ibu kepala sekolah, dengan Bapak Ibu guru pamong, dengan Bapak Ibu dosen pembimbing, dengan panitia, dengan semuanya. Bahkan yang di luar mungkin yang saya sebutkan tadi. Gitu. Jadi kita berkolaborasi dengan siapa, bukan berkompetisi dengan siapa. Gitu. Jadi kita berkolaborasi dengan siapa, berkompetisinya dengan apa. Gitu. Apa yang kita ajak kompetisi? Yang kita ajak kompetisi adalah perkembangan iptek, ilmu pengetahuan teknologi yang sekarang ini berkembang sangat pesat. Kita jangan sampai ketinggalan. Nah, agar kita tidak ketinggalan, kita perlu berkolaborasi dengan berbagai pihak. Dengan siapa saja kita perlu berkolaborasi. Nah, itulah saya pikir apa yang perlu kita perhatikan saat ini. Oleh karena itulah kami mengajak Bapak Ibu kepala sekolah untuk bisa bersama-sama dengan kita sesuai dengan harapan kita bersama agar kita bisa ya paling tidak membantu sedikitlah untuk meningkatkan SDM Indonesia ini. Nah, Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu kepala sekolah, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa kami menyerahkan 270 mahasiswa PPG kategori 1 Undiksa tahun 2023 kepada Bapak Ibu untuk kembali Bapak Ibu bimbing di sekolah Bapak Ibu. Walaupun kami sudah tahu bahwa mahasiswa PPG ini sesungguhnya adalah guru di sekolah Bapak Ibu, kan gitu ya. Nah, ketika mereka menjadi guru, Bapak Ibu sudah membimbingnya. Nah, sekarang ketika menjadi mahasiswa PPG juga Bapak Ibu kembali membimbingnya dengan pola prosedur yang disesuaikan dengan prosedur PPG. Ketika beliau sebagai guru di sekolah Bapak Ibu membimbing sesuai dengan SOP sebagai guru. Nah, sekarang kami mohon kesediaan Bapak Ibu untuk ikut juga membimbing mereka sebagai mahasiswa PPG dengan SOP sebagai mahasiswa PPG. Tentu ada hal-hal yang mungkin sedikit agak berbeda, misalnya ya ada hal-hal yang sebelumnya ketika Bapak Ibu membimbing guru Bapak Ibu ini sebagai guru dengan sebagai mahasiswa ada hal-hal yang ya berbeda dari sebelumnya. Kami mohon itu bisa dimaklumi. Nah, oleh karena itulah pada kesempatan ini kami menyerahkan kembali ya mahasiswa PPG ini untuk bisa Bapak Ibu bimbing di sekolah Bapak Ibu. Mohon bantuan Bapak Ibu untuk bisa membimbing mereka menjadi guru-guru sesuai dengan capaian PPG. Ya, misalnya capaian PPG yang paling atau yang sering digembar-gemborkan adalah menjadi guru yang memesona, gitu ya. Jadi menjadi guru yang memesona. Memesona itu seperti apa? Entah penampilannya, entah cara bicaranya, entah gayanya, dan entah kemampuan akademik dan profesionalnya. Memesona dalam itu. Gitu. Jadi mohon bantuan Bapak Ibu untuk itu. Kemudian juga Bapak Ibu kepada Bapak Ibu dosen pembimbing dan guru pamong, saya pikir Bapak Ibu ini sudah berpengalaman membimbing dari tahun ke tahun. Jadi mohon tetap bimbing mahasiswa yang sekarang ini sesuai dengan apa yang sudah digariskan. Dan bagaimana teknisnya nanti sebentar akan disampaikan. Nah, itu harapan kami. Yang kedua yang ingin kami sampaikan Bapak Ibu, mahasiswa sekarang ini adalah PPL. Demikian juga Bapak Ibu mahasiswa ya. Bapak Ibu sekarang ber-PPL. PPL itu praktik pengalaman lapangan. Nah, PPL sekarang ini bersentuhan dengan libur sekolah gitu ya. Nah, bagaimana kita menyiasati gitu ya. PPL yang bersentuhan dengan liburan sekolah gitu. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu ini ber-PPL, bukan latihan mengajar. Ya. Jadi PPL itu ruang lingkupnya tentu lebih luas dari mengajar. Ber-PPL itu adalah belajar untuk atau belajar berlatih untuk menjadi guru gitu. Jadi tugas guru saya pikir Bapak Ibu sudah tahu, tidak hanya mengajar kan, tapi juga merencanakan, melatih, membimbing kan gitu, mengevaluasi dan sebagainya gitu. Jadi banyak hal. Oleh karena itu tidak menjadi masalah bagi GTK maupun bagi kita semua Bapak Ibu PPL-nya ketika hari libur.
Karena menjadi guru kan tidak harus hanya mengajar, tidak harus mengajar di kelas saja, setelah itu pulang. Sampai mencari siswa pun adalah tugas guru, kan gitu. Kalau tidak ada siswa, siapa yang diajar? Nah, mohon dipahami maksud saya ini, bahwa Bapak Ibu itu nanti berlatih mengajar di sekolah, gitu. Nah, bagaimana nanti menyiasati akan disampaikan teknisnya nanti oleh Bapak Ibu berikutnya, ya, oleh tim. Nah, ini kepada Bapak Ibu kepala sekolah dan dosen pembimbing serta guru PAMO mohon juga ini dipahami, gitu ya. Jadi mohon ini dicermati bagaimana kita nanti membimbing mahasiswa PPG ini PPL dalam kondisi yang seperti apapun, gitu. Saya pikir itu mungkin tantangan bagi kita semua, gitu ya. Bagaimana kita membimbing PPL dalam kondisi yang seperti ini, karena menjadi guru bisa saja kita menjadi guru dalam situasi yang siswanya sekolahnya sedang libur, gitu. Nah, ini saya harapkan seperti itu, ya. Jadi tidak ada perubahan jadwal, karena sudah berkali-kali juga saya sampaikan ke pusat, saya tanyakan apakah tidak mungkin kita ubah jadwalnya karena masih libur, tidak mungkin berubah begini, apa berubah lagi, karena jadwal sudah fix. Sebentar lagi akan datang lagi PPG yang lain. Sekarang juga sudah ada PPG prajabatan yang juga harus kita urus, gitu ya. Jadi tidak bisa kita mengubah jadwal. Jadi jadwalnya tetap mulai tanggal 19 ini Bapak Ibu ber-PPL. Demikian juga Bapak Ibu kepala sekolah, mohon maaf ini tanggal 19 Bapak Ibu guru ini kembali ber-PPL di sekolah Bapak Ibu. Jadi ceritanya sekarang mereka menjadi mahasiswa datang ke sekolah Bapak Ibu, gitu. Nah, itu ya Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu, khusus kepada Bapak Ibu mahasiswa PPG, gitu ya. Kami berharap atau saya berharap Bapak Ibu itu proaktif, ya. Mohon proaktif untuk mencari informasi, gitu. Jadi jangan sampai nanti Bapak Ibu ketinggalan informasi, gitu. Sekarang informasi data itu tersebar luas di dunia maya. Jadi mohon Bapak Ibu yang proaktif untuk mencarinya, untuk mengetahuinya, gitu ya. Karena Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu semua sudah guru, ya. Jadi agak berbeda memang kalau dengan anak SD misalnya, gitu. Mereka memang perlu kita berulang-ulang untuk menyampaikan sesuatu, menginformasikan sesuatu, gitu. Namun sekarang pun sudah banyak anak-anak yang tanpa kita beritahu mereka sudah bisa mencari informasi sendiri. Nah, itulah saya harapkan Bapak Ibu proaktif terkait dengan PPG terutama, ya. Karena apa? Karena seperti yang selalu saya sampaikan kepada para dosen, kepada para guru, kepada panitia, bahwa PPG itu diibaratkan berlari sambil mengencangkan tali sepatu, gitu ya. Jadi kita harus berlari cepat, mengencangkan tali sepatu, kemudian takut dikejar anjing, gitu. Jadi itu kita berlari sambil melakukan sesuatu, gitu, menyelamatkan diri, kemudian harus tetap berlari apapun alasannya. Nah, itu serba cepat dan perubahan juga akan sering terjadi. Oleh karena itu, Bapak Ibu, terutama para mahasiswa, mohon memahami ini, ya, sehingga nanti tidak muncul hal-hal yang misalnya, mudah-mudahan tidak terjadi di Undiksa ini, ya, di PPG, ini mahasiswa PPG Undiksa. Ada yang mengatakan saya tidak tahu, saya tidak diberitahu begini, ini. Tidak ada, saya dihubungi, itu misalnya. Nah, kalau sudah seperti itu ya gimana ya, kita anggap tidak profesional lah kalau seperti itu, gitu. Jadi kalau sampai saya tidak diberitahu, saya tidak ada, saya dicat untuk ini, di WA saya tidak ada untuk ini, gitu. Ya tidak mungkin lah, mahasiswa PPG Undiksa itu ribuan, gitu. Jadi menghubungi satu persatu tidak mungkin. Oleh karena itu Bapak Ibu yang proaktif, termasuk mahasiswa sekarang yang sedang ujian juga kami begitu. Kalau memang tidak siap untuk ujian ya sudah tidak ujian apa-apa, gitu. Karena tidak mungkin menghubungi Bapak Ibu satu persatu. Saluran informasi itu sudah jelas, ya. Sudah sangat jelas. Jadi Bapak Ibu memiliki admin kelas, tolong dimanfaatkan itu dengan baik, ya. Admin kelasnya dimanfaatkan,
Jadi Bapak Ibu bisa berkoordinasi langsung hanya dengan 30 orang, tangani oleh satu admin gitu ya, paling banyak itu 30, bahkan ada yang cuma 20, kan ada 25 gitu kan. Itu lebih cepat informasinya. Nah, itu yang saya harapkan ya, saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu, mohon proaktif. Bapak Ibu, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Guru Pamong, Guru Dosen Pembimbing, Bapak Ibu Panitia, dan Bapak Ibu semuanya, undangan semuanya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan kegiatan hari ini. Marilah kita ikuti kegiatan ini, mudah-mudahan bisa mencapai apa yang kita inginkan. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Gedehan dan juga penyerahan mahasiswa kepada sekolah mitra. Jadi dengan telah diserahkannya mahasiswa secara resmi oleh koordinator BPG Undiksa pada sekolah, maka menandakan juga secara resmi telah bergulirnya tahap penugasan mahasiswa dalam kegiatan PPLPG yang akan berlangsung dalam 1 hari ke depan. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk pada kegiatan paparan teknis pelaksanaan dan LMS PPL PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023. Jika di antara Bapak Ibu ada yang memiliki kepentingan lain di luar kegiatan ini, serta tidak memiliki kepentingan terkait dengan kegiatan berikutnya, kami tanpa mengurangi rasa hormat, kami persilahkan Bapak Ibu untuk meninggalkan ruang Zoom ini. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan masuk pada agenda kegiatan yang kedua, yaitu sosialisasi PLPPG dalam jalan KPS 2023 yang akan disampaikan untuk Pak Mas Dewanta. Apakah sudah siap untuk kita mulai, Pak Mas? Oke, Pak Kade. Oke, baik. Terima kasih, Pak Mas. Untuk waktu dan kesempatan, saya serahkan langsung kepada Pak Mas. Baik, terima kasih Pak Kade Satya Gita Resmawan ya. Bapak Ibu, selamat pagi. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua, salam harmoni. Yang terhormat Bapak Koordinator PPG yang tadi sudah memberikan arahan dan menyerahkan mahasiswa kembali ke sekolah untuk melakukan PPL Bapak Ibu ya. Kemudian yang saya hormati Bapak Sekretaris PPG yang saya lihat ada di room juga, Prof. Yandiano. Kemudian Bapak Ibu Kepala Sekolah maupun yang mewakili, tadi ada Wakasek sepertinya. Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah hadir di room ini. Kemudian Bapak Ibu dosen pembimbing lapangan yang bertugas, dan juga Bapak Ibu guru Pamong yang sudah hadir pada kesempatan di pagi hari ini. Mari bersama coba kita ingat-ingat kembali, karena Bapak Ibu dosen pembimbing lapangan dan guru Pamong sudah Bapak Ibu secara bertahap melakukan pendampingan dalam kegiatan PPL. Kemudian panitia beserta admin kelas yang sudah hadir juga di room, dan juga tentunya Bapak Ibu peserta ya, Bapak Ibu peserta PPL PPG atau kita sebut dengan praktik penerapan pembelajaran inovatif ya, yang dalam konteks pembelajarannya. Nah, Bapak Ibu sebelumnya sudah menyusun perangkat dan sekarang tiba saatnya untuk mengimplementasikan perangkat. Nah, saya izin berbagi layar Bapak Ibu. Pak Kade sudah bisa dilihat Pak Kade ya? Oke, yang sampun Pak Mas. Lanjut Pak Mas. Oke. Bapak Ibu, tadi beberapa
situasi sudah disampaikan oleh Bapak Koordinator. Kami menyinggung sedikit atau melanjutkan sedikit Bapak Ibu apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Koordinator. Yang pertama mengenai alur Bapak Ibu. Mari kita ingat bersama, Bapak Ibu baru saja melewati tahap jadi yang diberi tanda merah Bapak Ibu ya. Ujian komprehensif yang merupakan prasyarat dari Bapak Ibu ikut PPL ini. Ya. Nah, sekarang mari kita lanjut ke langkah ke-8 dan langkah ke-9 Bapak Ibu. Jadi langkah 8, 9 ini masuk pada lingkup praktik pengalaman lapangan atau yang biasanya juga disebut dengan praktik pembelajaran inovatif. Langkah ke-8 adalah pelaksanaan rencana aksi yang sudah Bapak Ibu susun, dan langkah 9 adalah refleksi. Jadi refleksi ini ada di setiap tahapan nantinya, setiap tahapan implementasi, dan juga ada waktu khusus untuk refleksi secara komprehensif Bapak Ibu untuk menyusun praktik baik. Jadi nanti ada LK praktik baik yang harus Bapak Ibu susun dan Bapak Ibu diseminasi melalui berbagai saluran. Ya, sebagai output dari PPL ini. Nah, Bapak Ibu, ini yang sudah Bapak Ibu lalui ya, ujian komprehensif, dan kita sudah tahu bersama apa yang terjadi di sana. Nah, Bapak Ibu, Kepala Sekolah, dosen pembimbing lapangan, guru pamong, dan Bapak Ibu peserta, PPL ini ada 4 SKS bobotnya Bapak Ibu, yang kalau dihitung ada 31 hari. Jadi Bapak Ibu akan melakukan praktik di lapangan, jadi sekolah Bapak Ibu selama 31 hari. Pelaksanaannya ini terbagi ke dalam 2 implementasi perangkat pembelajaran yang sudah Bapak Ibu susun, dengan durasi masing-masing implementasi itu 13 hari. Jadi satu perangkat yang sudah Bapak Ibu susun akan diimplementasikan selama 13 hari. Ya. Nah, perangkat kedua 13 hari, setelah itu barulah refleksi komprehensif. Jadi selama 5 hari ke depan, di hari 53 sampai dengan hari 57 Bapak Ibu. Nah, ini adalah jadwal kita. Jadi apa yang akan Bapak Ibu lakukan, ya, yang mana pikon, jadi Bapak Ibu seperti perkuliahan sebelumnya, yang mana tatap muka, yang mana harus implementasi, yang mana melakukan proses penilaian, yang mana editing, yang mana kembali Bapak Ibu melakukan pikon untuk refleksi. Nah, Bapak Ibu, yang berwarna kuning adalah saat Bapak Ibu bertemu pikon dengan dosen pembimbing dan guru pamong Bapak Ibu untuk peserta ya. Jadi di hari ke-27 kalau kita hitung dari awal ya, hari ke-27, 37, 38, 39, kemudian diimplementasi perangkat yang kedua itu hari ke-40, 50, 51, 52, 53, 54, dan 55. Jadi ini adalah waktu Vikon Bapak Ibu bersama dosen pembimbing dan guru pamong. Silahkan nanti didiskusikan terkait dengan waktu untuk melakukan Vikon. Nah, Bapak Ibu, yang berwarna hijau adalah waktu untuk Bapak Ibu melakukan implementasi. Jadi durasinya 5 hari. Jadi satu perangkat itu Bapak Ibu nanti akan memilih waktu untuk mengimplementasikannya dalam rentang waktu 5 hari yang sudah diagendakan Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu bisa mulai di hari ke-28. Ini tergantung dari perangkat pembelajaran yang Bapak Ibu susun ya. Ada berapa pertemuan, nanti silakan dihitung waktunya. Ya. Jadi dia bisa Bapak Ibu implementasikan dari hari ke-28 sampai hari ke-32 atau hari kedua untuk pelaksanaan PPL sampai dengan hari ke-6. Nah, itu untuk perangkat pembelajaran yang pertama. Perangkat pembelajaran yang kedua juga sama. Jadi di hari kedua untuk penerapannya yang kita sebut hari ke-15 sampai hari ke-19 atau secara global hari ke-41 sampai hari ke-45 Bapak Ibu. Nah, setelah Bapak Ibu mengimplementasikan, Bapak Ibu akan menganalisis hasilnya. Analisis hasil dilakukan selama 2 hari Bapak Ibu. Analisis hasilnya yaitu di hari ke-33, 34 pada saat penerapan praktik pembelajaran inovatif pertama, dan hari ke-46 sampai 47 untuk praktik pembelajaran yang kedua Bapak Ibu. Ya, jadi ada 2 hari di masing-masing implementasi perangkat. Setelah itu Bapak Ibu akan melakukan editing video. Karena selama 5 hari itu, di hari yang tadi Bapak Ibu yang berwarna blok hijau itu, Bapak Ibu melakukan aktivitas pembelajaran dan merekamnya. Jadi rekaman penuh, nanti Bapak Ibu akan diskusi di LMS. Nah, yang di bawah ini yang adalah kode LMS Bapak Ibu. Nanti kalau ada perubahan kode, komunikasikan dengan admin. Ya, jadi kami cek sampai sejauh ini masih sama dengan Barjab yang sebelumnya. Nanti kodenya bisa saja berubah sesuai dengan perkembangan atau update LMS.
Ya, yang pasti Bapak Ibu ada Vicon, sama seperti biasa ada diskusi di LMS, nanti silakan dicek per harinya. Y. Nah, Bapak Ibu di hari ke-35, 36, 48 dan 49 akan melakukan editing video. Jadi diberikan waktu 2 hari. Dari video penuh itu Bapak Ibu akan edit menjadi 10 sampai 15 menit. Ya, tentunya dengan representasi yang harus memunculkan bagian pendahuluan, inti, dan penutup pembelajaran secara lengkap. Ya, nah tingkat kesulitannya ada di sini, sebentar akan kita bahas. Kemudian hari selanjutnya kembali Vicon untuk refleksi. Jadi hari 37, 38, 39 itu Vicon refleksi untuk bagian praktik pembelajaran inovatif yang pertama. Untuk di praktik pembelajaran kedua itu Viconnya untuk refleksi di hari ke-50, 51, 52. Nah, refleksi secara komprehensif dan rencana tindak lanjut itu dilakukan di hari ke-53, 54, 55. Kode LMS-nya ada di sana Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu juga akan menyusun seperti tadi yang kami sampaikan, best practice atau praktik baik dari Bapak Ibu melakukan PPL. Bapak Ibu akan menyusunnya, nanti ada LK-nya, sudah ada formatnya. Bapak Ibu mengisinya, nanti minta petunjuk Bapak Ibu dosen pembimbing dan guru pamong. Ya, jadi seperti apa kalau masih bingung menyusunnya. Itu dilaksanakan di hari ke-56 dan hari ke-57. Hasilnya nanti diseminasi, ya, nanti ada petunjuk di LMS. Kemudian Bapak Ibu bagikan di LMS sebagai dia output. Nah, secara detail Bapak Ibu, ini adalah jadwal PPL Bapak Ibu. Jadi kalau tadi hanya pembagiannya, ini detail dilihat dari waktu per harinya, jadi dilihat dari tanggalnya. Bapak Ibu mulai melaksanakan kegiatan PPL itu di tanggal 19. Dan berakhir 19 Juni Bapak Ibu, berakhir di tanggal 26 Juli 2023. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Koordinator tadi, ini sudah tidak bisa kita ubah lagi. Walaupun kita tahu sekarang adalah hari libur Bapak Ibu di sekolah, tapi memang jadwalnya tidak bisa diubah karena ada jadwal lain yang menunggu Bapak Ibu. Ada ujian UKIN, ada UP yang harus Bapak Ibu lalui, dan juga ada daljab lainnya yang akan datang. Jadi dari tanggal 19 Juni sampai tanggal 26 Juli, ini 31 hari. Yang berwarna merah adalah hari liburnya. Bisa jadi karena hari Minggu atau karena hari raya. Ya, bisa jadi karena hari Minggu atau hari raya. Nah, sebagaimana yang sudah disampaikan tadi, ini berlangsung di hari libur. Ya, dan di awal semester, karena ada juga yang menginjak di awal semester depan. Namun kalau kita lihat implementasinya ini terjadi di hari libur. Jadi kedua perangkatnya. Ya, terjadi di hari libur. Nah, komunikasi dan kolaborasi perlu dilakukan. Karena itu di pagi ini kita juga mengundang Bapak Ibu Kepala Sekolah. Jadi memohon bantuan Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk bisa difasilitasi agar mahasiswa bisa tetap praktik nih Bapak Ibu. Apalagi di hari libur. Ya, tadi Bapak Koordinator sudah memberikan kata kunci kolaborasi. Jadi kolaborasi ini sangat penting, mohon dikoordinasikan. Bapak Ibu kembali PPL di sekolah asal tentunya di satu sisi akan memudahkan Bapak Ibu untuk berkoordinasi. Ya, dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah, dengan orang tua siswa, dengan siswa tentunya ini akan mempermudah di satu sisi. Walaupun kami sadari di sisi lain pasti ada kendala karena berhubungan dengan hari libur. Ya, apapun yang terjadi, praktik tetap dilaksanakan. Nah, ini kalau kita melihat dari pengalaman dari periode atau dari kategori per kategori ya pelaksanaan PPL, ada beberapa catatan Bapak Ibu. Ini 3 saja yang kita sebutkan, ada catatan lain juga. Yang pertama adalah masalah koordinasi. Ya, jadi koordinasi dan kolaborasi. Jadi silakan nanti didiskusikan dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah terlebih dahulu. Kemudian Bapak Ibu silakan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat. Jadi melakukan kolaborasi. Ya, karena Bapak Ibu ketika seperti yang disampaikan tadi ini harus dilaksanakan memang. Ya, tidak boleh ditawar lagi, tidak boleh kita undur lagi. Karena itu kolaborasi sangat penting agar Bapak Ibu bisa mengimplementasikan perangkat pembelajaran Bapak Ibu. Ya, karena libur silakan berkomunikasi dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah, berkoordinasi dengan siswa, berkoordinasi dengan orang tua, atau guru lain atau pihak lain yang memang terlibat. Jadi Bapak Ibu umpamanya melibatkan pihak lain dalam artian, oh saya punya teman yang bisa membantu saya mengambil gambar, silahkan dikoordinasikan.
Atau oh saya memerlukan bantuan selain guru, saya memerlukan yang biasa mengurus IT di sekolah. Mungkin ada staf yang ngurus IT, silakan dikoordinasikan dan dikolaborasikan agar bisa berjalan dengan baik. Yang perlu Bapak Ibu pikirkan dari hasil ini adalah hasil koordinasi ini adalah mode pembelajarannya. Karena sangat memungkinkan Bapak Ibu kan mengubah mode pembelajaran dan mengubah persiapan yang sudah dilakukan. Karena itu kalau kita kembali ke sini Bapak Ibu, di hari pertama sebelum implementasi selalu ada VCON. Yang tujuannya apa? Melihat kesesuaian. Apakah perangkat ini memang sudah sesuai dengan kondisi yang ada atau perlu dilakukan revisi? Perlu dilakukan perbaikan karena melihat kondisi. Umpamanya Bapak Ibu setting modenya luring, tapi ternyata nggak bisa luring nih semuanya. Ya, oh saya setting hybrid, silakan aja. Oh saya setting daring, silakan aja. Ya, modenya bisa beraneka ragam. Yang penting kegiatan pembelajarannya tetap berlangsung Bapak Ibu. Ini tentunya ya sesuai dengan hasil koordinasi Bapak Ibu. Ya. Oke, saya kembali ke sini dulu. Yang lain yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah teknis perekaman. Sekali lagi, Bapak Ibu, bukti pembelajarannya nanti berupa rekaman. Ya, ada rekaman penuh yang memang Bapak Ibu nanti unggah linknya ke LMS, didiskusikan bersama nanti dengan teman-teman yang Bapak Ibu yang ada di satu kelompok, dengan guru pamong, dengan dosen pembimbing. Ya. Nah, yang biasa terjadi kendala adalah rekamannya Bapak Ibu. Ya, selain teknis memang teknis saat pengambilan. Nah, di teknis saat pengambilan umpamanya ini saling berhubungan Bapak Ibu ya. Umpamanya ini sekolahnya kan sudah Bapak Ibu sangat kuasai situasinya. Masalah cahaya, masalah kebisingan ruangan, dan masalah peralatan Bapak Ibu. Jadi umpamanya Bapak Ibu menggunakan handphone, coba deh periksa memorinya masih cukup apa tidak. Jangan sampai ini soalnya pernah kejadian. Jadi sudah diambil ternyata memori handphonenya nggak cukup. Karena kan durasinya panjang Pak Ibu pembelajaran yang sebenarnya. Jadi mohon diantisipasi apabila memang tidak cukup memori, coba dulu dihapus beberapa bagian. Ini sangat teknis sifatnya Bapak Ibu dan ini berhubungan dengan perangkat Bapak Ibu dan menjadi tanggung jawab Bapak Ibu. Ya, jadi ini menjadi tanggung jawab Bapak Ibu. Kerjasama dengan perekam ya, ini yang kami sampaikan tadi. Jadi Bapak Ibu perlu melakukan kolaborasi. Siapa? Ada yang sebelumnya meminta bantuan siswa, ada yang meminta bantuan guru, ada yang meminta bantuan staf yang memang memahami tentang IT. Silakan Bapak Ibu mau meminta bantuan siapa. Karena hampir sulit kalau Bapak Ibu melakukannya sendiri. Karena itu tadi Pak Koordinator menyatakan kolaborasi ini penting dilakukan. Kalau sendiri paling statis kameranya ada di pojok belakang atau di pojok depan. Tidak representatif untuk menggambarkan apa yang sedang Bapak Ibu lakukan. Seberapa bagus pun Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran, apabila tidak terekam dengan baik, tentunya ini kan mempengaruhi penilaian Bapak Ibu. Jadi sangat penting memperhatikan teknis, selain Bapak Ibu sudah menyusun perangkatnya sedemikian rupa. Teknis perekaman perlu diperhatikan. Nah, yang lain adalah yang ketiga terkait dengan editing. Banyak masalah biasanya yang terjadi. Bapak Ibu punya waktu 2 hari ini. Ya, tapi Bapak Ibu sebenarnya bisa menyicil kalau di sebelum 2 hari yang dicanangkan Bapak Ibu. Karena banyak kasus juga yang menunjukkan sudah selesai editing mau nyimpen nggak bisa-bisa nih, ditunggu seharian. Ada kendala ternyata gitu loh. Entah di perangkat Bapak Ibu, entah di mana. Jadi memang benar-benar harus diantisipasi. Ya, rekaman video haruslah sesuai dengan ketentuan yang ada. Lihat rubrik penilaiannya, karena Bapak Ibu sudah bisa melihat rubrik, nanti bisa berkomunikasi dengan dosen pembimbing dan guru pamong, sehingga memang benar-benar sesuai dengan apa yang diinginkan di rubrik penilaian, dan skor Bapak Ibu bisa maksimal di sini. Ya, oke, menampilkan tentunya pendahuluan ini penutup. Durasinya seperti apa, jangan terlalu banyak di pendahuluan atau jangan terlalu banyak malah di penutup. Jadi buat seimbang proporsinya. Dalam artian kegiatan inti yang paling banyak kan di perangkat pembelajaran Bapak Ibu yang sudah disusun, maka di rekaman juga akan tampak seperti itu. Ya, ada teks mungkin. Nanti lihat makanya rubrik nilainya seperti apa. Oke. Oke. Pastikan alat edit dapat menunjang proses, jadi ini yang tadi kami sampaikan. Baik, Bapak Ibu, coba kita lihat sekarang aktivitas yang ada dalam LMS. Sekali lagi nanti ada admin yang membantu Bapak Ibu.
peserta ya yang berhubungan dengan LMS. Nah, di LMS itu sudah jelas sebenarnya pembagiannya dan sudah ada penanda Bapak Ibu yang berwarna yang terblok biru di sini. Jadi ini untuk hari keberapa? Ya, durasinya berapa jam? Apa yang harus dilakukan? Di sini sudah ada. Hari ke-27 di sini sudah ada unggah perangkat. Berarti Bapak Ibu sudah harus mengunggah perangkat. Jadi setelah diskusi di hari pertama sudah bisa dipinalkan nih. Karena Bapak Ibu sudah berkoordinasi. Ini sekarang sudah diberikan sosialisasi, sudah bisa berkoordinasi dari sekarang. Sehingga tanggal 27 tinggal komunikasi dengan dosen pembimbing dan guru pamong, Pak, Bu, saya begini jadinya nih perangkatnya. Silakan diunggah, dipersiapkan untuk diimplementasikan di 5 hari berikutnya. Ya, di sini sudah ada penunjuk hari ke-28, hari 34, kemudian hari 35, 36, hari ke-37. Nah, nanti Bapak Ibu silakan diperhatikan di LMS ya. Sekali lagi, kalau memang ada perubahan nanti ditanyakan ke admin. Kalau ada perubahan tampilan LMS. Sampai sejauh ini sih masih sama seperti ini. Ini LMS untuk praktik pembelajaran yang kedua, itu berulang Bapak Ibu. Maka berulang dia. Ya, karena aktivitasnya berulang. Nah, tempat unggahnya sudah ada, tempat diskusinya sudah ada. Sama seperti yang sudah Bapak Ibu lakukan pada saat pendalaman materi dan pengembangan perangkat pembelajaran. Ini refleksi komprehensif, jadi sudah dipilah, jadi sudah ada hari-harinya, kapan. Oke. Nah, deskripsi peraktivitas. Bapak Ibu, kita mulai dari yang terblok kuning tadi. Kalau Bapak Ibu masih ingat di gambar di jadwalnya, oh ini hari ke-27 ini blok kuning. Artinya apa? Vicon. Ya, namun deskripsinya tidak sama persis dengan ini. Jadi ini kita ambil memang dari PPT pusat Bapak Ibu ya. Jadi memang dari PowerPoint pusat. Namun biasanya tidak berjalan seperti ini karena di sini ada sit in. Diminta sit in guru pamong dan dosen pembimbing. Tapi kita tidak melakukan itu biasanya. Yang kita lakukan adalah Bapak Ibu melakukan perekaman. Karena memang di LMS dimintanya adalah rekaman. Jika memang mungkin kan Bapak Ibu dosen pembimbing dan guru pamong ikut sit in di kelas dalam artian daring, ya silakan. Ya. Bapak Ibu dosen pembimbing guru pamong sudah biasa melakukan ini Bapak Ibu. Nanti minta petunjuk. Di hari ke-2832 ya, ini 5 hari implementasi, silahkan diimplementasikan perangkat pembelajaran Bapak Ibu sesuai alur pembelajaran yang sudah Bapak Ibu susun. Nah, hari ke-28 sampai 32 juga ada tagihan yang seperti yang di LMS tadi. Desain praktik pembelajaran inovatif yang sudah final seperti apa. Ini hari Bapak Ibu untuk melakukan proses penilaian yang tadi terblok biru kalau tidak salah ya, nanti dicek. Analisis penilaian. Oh ya, yang ini dia, ya, menganalisis hasil penilaian. Jadi produknya adalah hasil analisis penilaian proses dan pembelajaran beserta rencana. Nanti dilihat di LMS. Karena sudah diberikan petunjuk. Yang Bapak Ibu perlu dijadikan pedoman adalah yang tadi jadwal yang tadi. Oh ini saat saya hari ini ngapain gitu. Nah ini adalah hari ke-35 sampai dengan ke-36, jadi 2 hari untuk editing video. Di sini sudah dijelaskan, videonya adalah 10 sampai 15 menit, berisi kegiatan pembelajaran secara komprehensif dari awal atau pembukaan pembelajaran, inti dan penutup pembelajaran. Ya, dengan mengedit secara proporsional. Tadi ini yang kami sampaikan tadi. Nanti linknya Bapak Ibu unggah di LMS agar bisa dinilai Bapak Ibu. Ya, jadi tagihannya adalah produk praktik berupa video, praktik pembelajaran. Durasinya 10 sampai 15 menit. Di hari ke-37 sampai dengan 39 Bapak Ibu melakukan refleksi terhadap apa yang sudah Bapak Ibu lakukan. Kalau Bapak Ibu ingat, pola PPG itu adalah reflektif. Jadi pasti ada refleksi di akhir. Jadi apa yang bisa Bapak Ibu refleksikan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran di berikutnya. Kelemahan-kelemahan Bapak Ibu atasi. Ya, tagihannya adalah produk atau bahan refleksi. Nanti dilihat di LMS-nya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu kan melakukan refleksi. Nah, aktivitas untuk penerapan perangkat pembelajaran yang kedua itu sama persis dengan yang tadi Bapak Ibu. Ya, jadi dia berulang. Hari pertama ada Vicon, 5 hari berikutnya adalah implementasi, 2 hari berikutnya adalah penilaian, Bapak Ibu melakukan analisis penilaian, 2 hari berikutnya editing video, lagi Vicon untuk refleksi. Ya, jadi berulang seperti itu Bapak Ibu. Nah, rubrik penilaiannya ini yang ada di LMS. Nanti Bapak Ibu bisa cek di LMS. Jadi ini yang kami sampaikan tadi, penting Bapak Ibu untuk melihat rubrik penilaiannya seperti apa.
Oh, RPP saya sudah belum menggambarkan apa yang diminta. Bahan ajar saya sudah belum. LKPD saya sudah belum. Ini dari perangkatnya Bapak Ibu ya. Medianya sudah belum. Instrumen penilaiannya sudah belum. Ya, ini lanjutannya. Oke. Ini perencanaan. Ini pelaksanaannya. Ya, bagaimana keterampilan Bapak Ibu melakukan metode, model. Bapak Ibu sudah melalui ujian komprehensif. Seharusnya ini komponen-komponennya sudah tidak jadi masalah Bapak Ibu ya. Feedback-nya sudah ada apa belum? Waktunya seperti apa? Sudah dimanfaatkan dengan baik apa belum? Oke, nah, kami percepat bagian ini. Nah, ini untuk refleksi ya. Jadi untuk Bapak Ibu melakukan refleksi nanti akan dinilai oleh dosen bimbing Bapak Ibu. Sudah menyusun apa belum? Kemudian kalau sudah menyusun dilihat ya. Sudah menyusun semua sesuai dengan komponen yang ada dengan bahasa yang baik dan benar atau belum? Ya, dinilai. Oke, ini penilaian aksi yang kedua itu sama rubriknya dengan yang digunakan pertama. Kami percepat di bagian ini Bapak Ibu ya, ini sama. Rubriknya sama. Nah, sebagaimana yang kami sampaikan tadi, di akhir sesi Bapak Ibu akan membuat produk berupa praktik baik atau best practice. Ya, dengan menggunakan metode STAR. Nah, apa metode STAR? Di sini sudah dijelaskan. Situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak. Di LMS Bapak Ibu sudah juga ada petunjuk yang seperti ini. Dan LK-nya sudah ada. Ya, jadi Bapak Ibu mengisi di situasi apa sih yang harus diisi? Kondisi yang menjadi latar belakang masalah. Kalau Bapak Ibu ingat, baru pertama kali Bapak Ibu pendalaman materi sudah ada LK 1.1. LK 1.1 itu adalah identifikasi masalah pembelajaran Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu ceritakan di sini seperti apa nantinya, masalah yang dipilih apa yang terjadi, tantangannya seperti apa, aksi yang Bapak Ibu lakukan seperti apa, refleksinya seperti apa. Jadi menulis apa yang sudah Bapak Ibu lakukan. Ya, tulisan inilah yang nantinya Bapak Ibu share atau diseminasi agar bisa dilihat oleh orang. Ya. Oke, ini bagian refleksi tindak lanjut. Ya. Jadi refleksi komprehensif, nanti ada refleksi tindak lanjut seperti apa. Refleksi tindak lanjut di hari ke-53 itu apa yang dilakukan? Nah, di sini sudah dijelaskan. Melakukan refleksi keseluruhan terhadap pelaksanaan rencana aksi berdasarkan data evaluasi. Menyusun bahan refleksi. Ya, tagihannya apa? Produk bahan refleksi dan hasil rencana tindak lanjut pasca praktik pembelajaran inovatif. Oke. Nah, di sini kelanjutannya Bapak Ibu menyusun best practice yang tadi di hari ke-54 ada LK 3.1. Di LMS itu LK yang bertanda kalau di PPL cuma satu, LK 3.1. Yang lain uraian deh. Oke. Nah, ini keterangan yang tadi yang sudah kami sampaikan ke Bapak Ibu. Best practice-nya seperti apa yang harus ditulis. Ini wujud LK-nya. Tadi penjelasannya. LK 3.1-nya seperti ini. Nah, di hari ke-55 Bapak Ibu adalah akan mempresentasikan hasil. Jadi setelah menyusun dipresentasikan hasilnya kepada dosen bimbing dan guru pamong Bapak Ibu. Diberikan feedback nantinya. Kemudian dari feedback itu Bapak Ibu akan melakukan revisi terhadap rencana refleksinya sudah dilakukan. Nah, yang sudah Bapak Ibu kerjakan nantinya akan menjadi lesson learn ya untuk kita bersama, dan Bapak Ibu nanti mengunggahnya. Jadi di sini sudah ada tagihannya adalah bukti unggah hasil best practice di akun guru berbagi atau media sosial. Ya, jadi bukti unggahnya nanti cantumkan dokumennya juga di link dokumennya. Ini adalah rubrik penilaiannya untuk praktik baik. Jadi skor bergerak dari 1 sampai 5 Bapak Ibu. Ya, 5 apabila laporan praktik baik terdiri dari semua komponen. Jadi STAR yang tadi ada semua komponennya, sudah dilakukan dengan baik, bahasanya baik dan benar. Dapat skor 5 Bapak Ibu ya. Bobotnya ini. Ya, jadi bobotnya ini. Penilaian proses itu kegiatan 1.8/9 bobotnya 20. Perangkat pembelajaran bobotnya 10. Praktik pembelajaran, penilaian praktik pembelajaran bobotnya 20. Video bobotnya 20. Produk rencana tindak lanjut 30 Bapak Ibu. Jadi produk rencana tindak lanjutnya besar bobotnya. Ya, sehingga skor terakhirnya 100. Baik Bapak Ibu kepala sekolah, Bapak Ibu mahasiswa ya dan dosen pembimbing serta guru pamong. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi mohon bantuan Bapak Ibu kepala sekolah agar kegiatan praktik pembelajaran inovatif bisa berjalan sesuai dengan jadwal yang ada. Terima kasih. Untuk kesempatan selanjutnya saya kembalikan ke Pak Gita. Silakan Pak Gita.
Baik Pak Mas, terima kasih Pak Mas atas paparan materi teknis dan secara singkat tadi juga disampaikan terkait dengan LMS PPL. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan laksanakan diskusi terkait apa yang sudah disampaikan oleh Pak Mas tadi. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan atau ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi kembali, silahkan mengajukan pertanyaan dengan menggunakan fitur raise hand. Nah, nanti akan saya tunjuk satu persatu dan akan saya koordinir untuk menyampaikan pertanyaan. Nah, kita akan buka 2 sesi diskusi. Untuk sesi pertama kami buka 3 peserta. Silakan Bapak Ibu. Baik, yang pertama ada Bapak Harun Ar-Rasyid. Ya, silahkan Pak Harun untuk host mohon diberikan izin untuk Pak Harun untuk unmute. Silakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi, selamat siang ya kalau di Bali. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan saya bertanya, saya Harun Ar-Rasyid dari PP kelas 11, dari kelas 11, program studi PGSD, dari SDN Sulingetan 2, Bondowoso. Ini mau bertanya terkait kegiatan PPL yang di tanggal yang hijau itu kita kan praktek lapangan Bapak ya. Apakah saat praktek lapangan itu kita juga sembari melakukan Zoom meeting dengan dosen pembimbing dan guru pamong atau hanya kegiatan perekaman saja? Kemudian baru sesuai jadwal tadi, baru di kegiatan setelah kegiatan yang hijau itu tadi, kegiatan praktik kita selesai, baru kita diskusikan dengan guru pamong dan dosen pembimbing seperti itu. Mohon arahan dan bimbingan. Oke, baik. Kita langsung saja ya Pak Mas ya. Mungkin Pak Mas bisa langsung menanggapi terkait dengan praktik lapangan. Nah, di sana apakah saat praktik itu sembari kegiatan Zoom atau hanya kegiatan perekaman saja atau bagaimana? Mungkin Pak Mas bisa memberikan penekanan yang lebih terkait dengan kegiatan ini. Silakan Pak Mas. Terima kasih Pak Gita. Ya, Pak Harum, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, Bapak Ibu dan Pak Harum, tadi di tabel matrik ke aktivitas, yang Bapak Ibu akan melakukan Zoom adalah yang berwarna kuning aja. Jadi yang kuning saja. Yang hijau itu adalah waktu Bapak Ibu mengimplementasikan. Ya, waktu mengimplementasikan. Nanti dicek di LMS, di matrik aktivitas sudah ada kode LMS-nya. Ya, ada diskusi asinkron atau tidak. Nanti dicek di kodenya, di sana sudah ada kodenya. Kalau ada kekeliruan kode seperti yang kami sampaikan, mungkin ada update LMS nanti dari GTK, karena biasanya ada update beberapa bagian, tapi biasanya tidak sampai mengubah kode. Nah, kita cek aja nanti. Kalau berubah kodenya, kita sesuaikan. Ya Pak Harun ya, jadi di hijau itu ikonnya enggak ada, Pak. Jadi sudah itu waktu implementasi Bapak memilih selama 5 hari itu di hari keberapa akan diterapkan, tapi itu adalah waktu implementasi. Nanti diskusi asinkron dicek di LMS. Kalau memang ada diskusi asinkron, Bapak Ibu ikuti asinkronnya. Nanti dengan dosen pembimbing dan guru pamong berkoordinasi. Pak Nge, Vicon di hari pertama Pak, di tanggal 19 itu ada Vicon. Ya, sudah pasti ada Vicon yang berblok kuning. Jadi Bapak Ibu di sana diajak diskusi oleh dosen pembimbing dan guru pamong. Gimana nih pembelajarannya, apa yang akan dilakukan besok nih mulai implementasi. Berubah mode atau gimana hasil koordinasi dengan. Jadi kita cek kesiapan sebenarnya. Bisa terrealisasi langsung besoknya atau Bapak Ibu perlu waktu, oh saya besok saya koordinasi dulu untuk masalah ini, saya mulainya di hijau yang kedua umpamanya gitu. Silakan saja Bapak Ibu. Yang pasti Bapak Ibu 5 hari itu punya waktu. Ya, saran kami sih Bapak Ibu bisa di hari-hari awal, karena biasanya banyak trouble Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu milih, oh saya pilih 3 hari terakhir deh hari ini untuk persiapan, biasanya trouble-nya banyak. Nanti tidak ada waktu lagi. Jadi kalau bisa memang sudah fix semuanya, jalan gitu Bapak Ibu ya, sehingga Bapak Ibu tahu nanti kesulitannya tadi. Oke, mungkin itu yang bisa saya jawab dari pertanyaannya Pak Harun. Mudah-mudahan bisa memperjelas yang tadi. Nanti dicek di matriknya, nanti kami bagikan slide yang tadi biar bisa diamati.
Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Mas. Jadi begitu ya Pak Harun, dan juga mungkin sama dengan Bapak Ibu yang lainnya, nanti ada kolom yang berwarna itu, kalau yang kuning itu berarti kita melakukan pertemuan Vicon atau Zoom, yang hijau itu kita implementasi dan tidak ada pertemuan Vicon gitu. Namun perhatikan juga nanti ada kode-kode di sana apakah kita melaksanakan kegiatan sinkronus atau asinkronus. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Baik, untuk penanya berikutnya silahkan lakukan raise hand. Silahkan Bapak Ibu, atau sudah sangat jelas mungkin apa yang disampaikan Pak Mas tadi ya, sehingga tidak ada yang bertanya. Bagaimana Bapak Ibu? Oh, ada satu lagi dari Bapak Lalu Farman Hadi. Silahkan Pak Lalu Farman Hadi, mohon untuk host atau co-host yang bertugas memberikan izin kepada Pak Lalu untuk melakukan unmute. Baik, silahkan. Baik, selamat pagi menjelang siang, Pak Mas sama Pak Ade. Lalu, siap. Tiang dari PPG IPA bertugas di SMP 1 Suela, Lombok Timur. Jadi di sini kan kita mau PPL-nya pas hari libur. Jadi tentu kendala kami di lapangan nanti adalah menghadirkan siswa untuk sekolah kembali, karena kita tahu bersama kalau sudah namanya libur sulit sekali untuk kita ajak anak-anak sekolah. Kemungkinan bisa, berarti nanti kalau memang itu kendala kami, bisa enggak kita lewat daring, dan tentunya nanti berefek pada perangkat pembelajaran kami yang awalnya kita susun, tentu akan kita rubah menjadi daring. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mohon untuk kita di-share-kan Niki, Napil, materinya tadi Niki untuk kita simpan dan pelajari. Terima kasih Bapak. Siap. Terima kasih Pak Lalu. Ya, jadi seperti itu Pak Mas. Sepertinya memang pertanyaan yang klasik ya. Jadi karena ini adalah jadwal dari pusat, memang kita juga tidak bisa mengatur sedemikian rupa, kami hanya bisa melaksanakan, jadi ya seperti itu, PPL dilaksanakan pada saat hari libur. Nah, kendalanya memang nanti akan menghadirkan siswa pada saat praktik pembelajaran. Nah, apakah bisa dilaksanakan secara daring atau bagaimana? Dan ini juga nanti akan berpengaruh pada perangkat pembelajarannya, begitu. Nah, Pak Mas mungkin bisa berikan tekanan lagi, walaupun tadi juga sebenarnya sudah disampaikan secara singkat oleh Pak Mas. Silakan Pak Mas. Terima kasih Pak Gita. Ya, Pak Lalu terima kasih. Jadi memang benar ini teknis yang perlu kita pikirkan dari awal Bapak Ibu ya. Dan ini dalam tanda petik bisa menjadi beban pikiran Bapak Ibu. Jadi setelah sosialisasi berpikir terkait dengan apa sih yang harus dilakukan. Nah, tadi sudah sempat kami sampaikan bahwa kita sosialisasi lebih awal. Ya, jadi tidak langsung di tanggal 19 pagi langsung Bapak Ibu akan implementasi, tidak, karena kita sadari ini TPL berlangsung pada hari libur, jadwal dari pusat memang demikian adanya, dan kesulitannya pasti yang seperti Pak Lalu katakan. Ya, ini terjadi tidak hanya untuk PPL Bapak Ibu yang ada di Undiksa, tapi untuk semua ikut PPG sekarang di Indonesia Bapak Ibu. Ya, nah inilah pentingnya kita menghadirkan Bapak Ibu Kepala Sekolah di pagi hari ini. Jadi agar Bapak Ibu Kepala Sekolah juga bisa mengetahui informasi ini bahwa ada kegiatan atau agenda PPL yang akan dilaksanakan. Nah, nanti Pak Lalu silakan berkoordinasi dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah, minta petunjuk beliau apa yang harus dilakukan terkait dengan pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan. Bisa jadi hasil diskusinya mengarah ke yang tadi yang seperti Pak Lalu katakan. Jadi kalau mendatangkan luring akan sulit nih. Karena itu mungkin solusinya adalah daring. Ini makanya sangat tergantung dengan diskusi Bapak Ibu. Ya, dengan kepala sekolah, tentunya dengan siswa juga, dan dengan orang tua siswa. Karena biar bagaimanapun kita pasti berkoordinasi dengan banyak pihak Bapak Ibu. Ya, ketika hasil diskusinya menyatakan dilaksanakan secara daring, maka efeknya seperti tadi yang disebutkan oleh Pak Lalu, Bapak Ibu kan mengubah perangkat semuanya. Jadi efeknya memang ke sana Bapak Ibu.
Jadi efeknya memang ke sana. Karena itu di tanggal 27 itu sudah fix sebenarnya. Sudah dipastikan Bapak Ibu mau ngapain nih. Bapak Ibu bercerita kepada dosen pembimbing Bapak Ibu. Minta petunjuk nanti dosen pembimbing dan guru pamong. Ya, dari sekarang setelah sosialisasi ini mohon langsung berkoordinasi Bapak Ibu. Ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang bisa mendatangkan siswa ke sekolah, walaupun umpamanya jumlah kelas Bapak Ibu itu ada 28 orang, tapi tidak semuanya bisa, ya tetap jalan Bapak Ibu, enggak masalah. Selama apa yang sudah Bapak Ibu rencanakan nanti bisa diterapkan. Umpamanya ada pembelajaran berkelompok, berarti siswa yang datang lebihlah dari 2-3 orang kan gitu Bapak Ibu, karena berkelompok. Mungkin dengan jumlah siswa 10 orang cukup Bapak Ibu rasa representatif terhadap perangkat yang pembelajaran yang Bapak Ibu susun, jalan dengan 10 orang luring. Nggak masalah Bapak Ibu. Ya, yang terpenting adalah terlihat interaksi sebagaimana perencanaan Bapak Ibu. Ini kan keterampilan mengelola pembelajaran. Y. Atau mungkin Bapak Ibu settingnya nanti diskusinya malah, oh ini bisa hybrid nih fasilitas sekolah saya, karena kan sekali lagi Bapak Ibu yang paling tahu kondisi sekolah Bapak Ibu dan bagaimana akan ke depan. Oh kondisi sekolah saya representasi untuk hybrid nih, ada proyektor pendukung punya di sekolah, ada soundnya. Oh saya punya, walaupun sekolah mungkin tidak ada sound yang besar, saya ada sound dan itu cukup, hybrid dilaksanakan. Efeknya apa? Kembali perangkatnya kalau Ibu merubah dari luring dulu direncanakan. Tapi kalau yang sudah luring, hasil diskusi nanti dengan siswa, oh ternyata siswa saya bisa datang nih, kebetulan ada piket umpamanya Bapak Ibu. Di SD biasanya ada piket yang bergilir. Bapak Ibu bisa memanfaatkan ini. Ya menukar jadwal piket. Makanya dilakukan sekarang Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu cek yang warna hijau ini saat implementasi. Siswa saya sebenarnya tidak piket nih, tapi tukar dengan kelas lain agar piket. Nah, ini koordinasi Bapak Ibu dengan Bapak Ibu kepala sekolah, nanti mohon izin, mohon petunjuk. Y. Nah, silakan. Y. Jadi mudah-mudahan ini jelas Pak Lalu. Jadi tergantung hasil diskusi. Nanti kalau memang harus merubah perangkat, ya memang harus dilaksanakan perubahan perangkat itu. Kalau memang tidak sesuai dengan apa yang Bapak Ibu rencanakan. Nah, yang lain adalah oh ya, terkait dengan materi nanti akan kami share melalui admin Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaannya Pak Lalu. Seperti yang kami katakan, makanya tadi kami headline 3 masalah besarnya. Karena hari libur, ini tantangannya. Ini sama seperti COVID Bapak Ibu. Waktu COVID teman-teman juga banyak mengalami kesulitan mendatangkan siswa ke sekolah. Tapi ada yang berhasil, ada juga akhirnya yang mengubah menjadi daring. Situasi Bapak Ibu akan serupa. Demikian Pak Lalu, mudah-mudahan jelas Pak Lalu ya. Saya kembalikan ke Pak Gita. Suksuma Pak Mas, saya rasa tanggapan sangat solutif ya bagi kita bersama gitu. Jadi nanti solusi dari Pak Mas silahkan diimplementasikan oleh Bapak Ibu, bisa dengan menghadirkan siswa mungkin jika memungkinkan, atau melaksanakan pembelajaran daring dan juga hybrid dengan resiko yang seperti disampaikan tadi gitu. Tapi kami rasa semua pilihan ada resikonya seperti itu. Nah, untuk itu silakan Bapak Ibu nanti peserta berkoordinasi dengan kepala sekolah, guru pamong dan juga dosen pembimbing. Kita cari solusi jalan terbaiknya seperti apa nanti untuk pelaksanaan kegiatan PPL begitu. Saya rasa sudah bisa menjawab ya pertanyaan dari Pak Lalu dan juga mungkin bagi Bapak Ibu yang lainnya. Ini permasalahan kita bersama gitu. Oke, kita lanjutkan. Pak Mas, satu pertanyaan lagi ini dari Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kerwak. Di saya kurang terlihat ini namanya. Silahkan Bapak. Silahkan Bapak, sudah bisa untuk unmute, nggih. Silahkan. Terima kasih. Jadi boleh bertanya dari unsur kepala sekolah ya? Nggih, siap. Siap. Bisa Bapak. Oke, terima kasih Pak. Jadi saya mengikuti pemaparan mulai dari awal. Ya, sangat bagus sekali ya. Hanya saja Mbak. Jadi pemaparan dari awal sampai akhir tadi, kalau tidak khilaf, itu baru muncul satu peran kepala sekolah dalam kegiatan PPL di situ yang dimunculkan, yaitu hanya sebatas melakukan pembimbingan terhadap mahasiswa PPL dalam rangka capaian PPK tersebut ya.
Jadi peran lain tidak muncul gitu maksud saya. Nah, apakah kepala sekolah itu hanya berperan sebagai pembimbing atau nanti di dalam ketika mahasiswa melakukan PPL itu ada peran-peran lain yang harus dilakukan oleh kepala sekolah. Misalnya apakah melakukan asesmen atau penilaian terhadap mahasiswa itu, atau ada form-form yang isian yang harus diberikan gitu atau disiapkan. Mohon jawabannya, Pak. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Anwar, Kepala Sekolah dari SMP Negeri 1 Keruak, Lombok. Terima kasih Pak Anwar. Baik, pertanyaannya ini terkait dengan peran kepala sekolah, Pak Mas. Jadi, apakah seperti yang disampaikan tadi, melakukan pembimbingan, atau mungkin ada peran-peran lainnya selain itu, mungkin seperti asesmen, atau ada form-form mungkin yang harus diisi oleh kepala sekolah. Pak Mas bisa langsung menanggapi. Silahkan Pak Mas. Baik, terima kasih Pak Gita. Ini terima kasih Bapak. Jadi Bapak Kepala Sekolah SMPN 1 Keruak ya, Lombok, Bapak Muhammad Anwar. Jadi terima kasih banyak Bapak sudah berkenan hadir di kesempatan di pagi hari ini. Nah, Bapak Kepala Sekolah tadi sudah disampaikan juga oleh Bapak Koordinator dan juga saya. Nah, untuk peran Kepala Sekolah ini sebenarnya sangat Pak, apalagi situasinya sedang libur nih Pak. Jadi kami sebenarnya minta bantuan Bapak Ibu ya untuk memfasilitasi ya Bapak Ibu ya agar kegiatan PPL bisa berlangsung. Jadi secara administratif tentunya ini tugasnya juga sangat besar Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu guru yang sekarang kita serahkan kembali, walaupun seperti kata Pak Koordinator ini adalah Bapak Ibu guru Bapak Ibu guru Bapak Ibu sebenarnya ya. Jadi tapi dalam kapasitas ini mereka adalah mahasiswa. Jadi Bapak Ibu yang kembali ke sekolah kapasitasnya mahasiswa. Nah, tentunya sebagai mahasiswa, Bapak Ibu kepala sekolah nanti akan memberikan petunjuk apa yang harus dilakukan. Ya, dalam artian mengatur agar kegiatan PPG bisa berjalan. Sebagai contoh tadi masalahnya Pak Lalu nih. Jadi Bapak Ibu kepala sekolah nih yang bisa sebenarnya menentukan. Ini bisa daring apa luring, ini analisis Bapak Ibu kepala sekolah. Ya, tentunya Bapak Ibu kepala sekolah, jadi mohon dibantu nanti diarahkan nih mahasiswa kami. Jadi kami sebut mahasiswa kami ya sekali lagi, walaupun ini Bapak Ibu guru di sekolah Bapak Ibu. Apakah kegiatan pembelajarannya, jadi modenya seperti apa, tantangannya ada di mana, mohon diberikan pertimbangan. Jadi kapasitas Bapak Ibu sebenarnya sangat besar di sini. Nah, secara administratif untuk penilaian, memang tidak ada form penilaian Bapak Ibu untuk Bapak Ibu kepala sekolah. Ya, karena penilaian akan langsung dilakukan oleh dosen pembimbing dan guru pamong melalui LMS yang disiapkan oleh GTK. Jadi dari Kemendikbud. Dan Bapak Ibu guru pamong dan kepala sekolah, Bapak Ibu guru pamong dan dosen pembimbing yang memberikan penilaian. Demikian Bapak, jadi penilaian dilakukan oleh guru pamong dan dosen pembimbing. Bapak Ibu kepala sekolah ini kami mohon sekali. Jadi terima kasih sudah hadir dan mohon difasilitasi agar tetap berjalan dalam situasi apapun. Tentunya Bapak Ibu yang paling mengetahui situasinya. Ya, karena komunikasi dengan orang tua nanti Bapak Ibu kepala sekolah ini yang paling. Terima kasih Bapak kepala sekolah. Oke, siap. Terima kasih Pak kembali ya. Oke, baik. Jadi seperti itu Pak Anwar. Ya, memang Bapak Kepala Sekolah atau Ibu Kepala Sekolah di sini kan memang pimpinan dari setiap sekolah yang kami gunakan sebagai mitra untuk kegiatan PPL gitu. Jadi mohon nanti mahasiswanya dibimbing, diberikan petunjuk ya, karena dalam hal ini ya kepala sekolah sebagai pimpinan sekolah dan tentunya yang tahu situasi di lapangan itu adalah sekolah gitu. Kepala sekolah dan termasuk juga nanti ada legalitas dalam melaksanakan kegiatan seperti itu. Oke, baik, terima kasih Pak Anwar dan juga Pak Mas. Bagaimana Bapak Ibu? Atau sudah cukup? Mungkin sudah, nggih. Pak Mas, mungkin kita sudah bisa cukupkan, nggih Pak Mas? Iya, Pak Gita.
Oke. Oke, kalau begitu karena tidak ada lagi yang bertanya atau tidak ada lagi hal-hal yang perlu kita konfirmasi, Pak Gita suaranya hilang, Pak Gita. oke, mohon maaf. Sepertinya ke mute tadi sendiri. Oke, baik Bapak Ibu, untuk diskusi bisa kita cukupkan. Nah, selanjutnya kita masih dapat diskusi Bapak Ibu di luar dari kegiatan hari ini. Nah, sembari melaksanakan kegiatan dengan ya tetap menjaga koordinasi antara guru pamong, dosen pembimbing, admin, mahasiswa, Bapak Kepala Sekolah, serta nanti kami selaku panitia penyelenggara. Nah, jika selanjutnya terdapat hal-hal yang perlu komunikasi lebih lanjut, Ibu dapat saling berkoordinasi satu sama lain, atau langsung nanti bersama kami. Bapak Ibu, Kepala Sekolah, dosen pembimbing, guru pamong, dan juga Bapak Ibu peserta PPG, terima kasih atas pertemuan hari ini. Nah, dengan tadi telah diserahkannya mahasiswa kepada kepala sekolah secara resmi juga Bapak Ibu sudah dapat melaksanakan kegiatan di sekolah. Begitu juga untuk pihak-pihak terkait yang sudah dapat melaksanakan tugas dan perannya masing-masing. Dan dengan berakhirnya diskusi kita terkait teknis kegiatan serta LMS PPL, berakhir juga kegiatan kita pada pagi sampai dengan siang hari ini. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah menerima mahasiswa PPL dan mohon kerjasamanya serta bimbingannya kepada mahasiswa selama beberapa hari ke depan. Baik Bapak Ibu, karena di awal saya buka kegiatan ini dengan pangajali umat, untuk menutup kegiatan pada siang hari ini, saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya dan salam harmoni. Terima kasih Bapak Ibu, selamat melanjutkan aktivitas yang lainnya. Untuk materi nanti akan kami share nih sama Pak Mas juga. Mungkin bisa melalui admin juga. Terima kasih Bapak Ibu, selamat siang. Selamat siang.